Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang menonton video ini dimanapun berada, saya akan memberitahu bagaimana cara pasang suami istrinya supaya bisa pasang suami istrinya sakinah mawadah warahmah, dan saya juga akan memberitahu bagaimana karakter atau sifat anak pasang suami istrinya dan cara mendidik anak pasang suami istrinya dan cara menghindari pertengkaran antara pasang suami istrinya dan usaha pasang suami istrinya. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang menonton video ini mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang, maju dan sukses. Silahkan hubungi saya, insya Allah akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama pasang suami istrinya. Insya Allah usahanya pasti berkembang, maju dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu bagaimana cara pasang suami istrinya supaya pasang suami istrinya sakinah mawadah warahmah kalau nama awal suaminya N dan kalau nama awal istrinya L, dan bagaimana juga karakter atau sifat anak pasang suami istri ini dan cara mendidik anak pasang suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasang suami istri ini dan usaha pasang suami istri ini. 8 fase. 8 fase ini saya bagi menjadi 2 episode. Fase pertama atau episode pertama pasang suami istri ini kalau punya anak pasang suami istri ini anaknya laki-laki, kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasang suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasang suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasang suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulin hasil usahanya yang didapat, bisa dikarenakan pasang suami istri ini boros, bisa juga karena masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasang suami istri ini selalu berhasil. Fase kedua pasang suami istri ini kalau punya anak pasang suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasang suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasang suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasang suami istri ini gampang tersinggung baik suaminya maupun istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasang suami istri ini, kalau suaminya lagi marah-marah jangan diladeni, dan kalau lagi emosi jangan ikutin emosinya, dan kalau istrinya juga lagi marah-marah jangan diladeni, dan kalau lagi emosi jangan diladenin. Pasang suami istri ini banyak godanya di luar, salah satu diantaranya kalau suaminya itu perempuan, kalau istrinya itu laki-laki. Biar suaminya tidak tergoda di luar, terpislah suaminya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada godaan di luar, jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik suaminya yang sudah ada. Dan biar istrinya juga tidak tergoda di luar, sayangilah istrinya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada godaan di luar, jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik istrinya yang sudah ada. Pasang suami istri ini, apa yang diusahakan selalu berkembang, maju dan sukses, dan apa yang direncanakan selalu terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu tercapai. Fase ketiga pasang suami istri ini kalau punya anak pasang suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif dan manja. Karakter atau sifat anak pasang suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasang suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan.
Pasangan suami istri ini egonya tinggi, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, turunin egonya, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak culi berbanjir lagi rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalaulah pasangan suami istri ini berusaha selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak culi berbanjir lagi hasilnya. Fase keempat, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak, pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif, dan manja. Rata-rata sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini egonya tinggi, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, turunin egonya, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali, kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak culi berbanjir lagi rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalaulah pasangan suami istri ini berusaha selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak culi berbanjir lagi hasilnya. Di episode yang pertama ini, yang menonton video ini mungkin ingin tahu fase selanjutnya, silahkan tonton videonya di episode yang kedua. Yang menonton video ini juga mungkin ada yang ingin tahu bagaimana cara pasangan suami istrinya supaya pasangan suami istrinya sakinah mawadah warahmah, dan bagaimana juga karakter atau sifat anak pasangan suami istrinya, dan cara mendidik anak pasangan suami istrinya, dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istrinya dan usaha pasangan suami istrinya. Nah, tulis saja di kolom komentar nama lengkapnya dan nama lengkap pasangannya, insya Allah akan saya jawab dengan video. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Pertama, saya mulai dengan Assalamualaikum. Sekarang saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.